Pembacaan dari Injil Suci menurut Markus. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah tiba di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, di awal kisah Injil hari ini, kita diizinkan untuk melihat dan merasakan apa yang terjadi dengan 9 murid lainnya saat Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes berada di puncak gunung. Kerumunan besar orang berkumpul di sekitar 9 murid lainnya ini, dan ini bisa dipahami dalam konteks bahwa kemanapun Yesus pergi, selalu ada banyak orang yang mengikuti Dia. Situasi di kaki gunung ternyata cukup heboh, karena para ahli Taurat berdebat dengan 9 murid ini. Namun sebelum kita merenungkan apa yang mereka persoalkan, mari kita perhatikan satu hal menarik yang diberitahukan kepada kita di ayat 15. Seketika itu juga orang banyak itu, ketika mereka melihat Yesus, mereka sangat terheran-heran. Mengapa mereka diliputi rasa heran? Ini pertanyaan yang sangat menarik.
Jawaban yang masuk akal bagi saya adalah bahwa pakaian Yesus masih putih berkilau karena peristiwa transfigurasi di atas gunung. Orang-orang di kaki gunung diberi kesempatan untuk melihat sebagian kecil dari kemuliaan Yesus. Mereka takjub saat melihat, tapi ketakjuban itu tidak menghentikan perdebatan mereka. Mari kita lanjut. Lalu Yesus bertanya tentang apa yang sedang diperdebatkan. Mengapa ahli-ahli Taurat berdebat dengan murid-murid Yesus? Jawabannya terungkap ketika seorang dari kerumunan menyampaikan persoalannya. Putranya kerasukan roh yang membuatnya bisu. Roh itu menangkapnya, melemparkannya, menyebabkan mulutnya berbusa, menggertakkan giginya, dan membuat si anak menjadi kaku. Bahkan roh itu melemparkan anak itu ke dalam api dan ke dalam air untuk membinasakan dia. Dan parahnya lagi, roh ini telah merasukinya sejak kecil. Bayangkan satu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh anak ini. Dan sang ayah datang meminta kepada murid-murid Yesus untuk mengusir roh ini. Kenyataannya, murid-murid itu tidak sanggup. Hal ini tampaknya menjadi dasar argumen ahli Taurat. Tampaknya para murid ditantang atas ketidakmampuan mereka. Perhatikan selanjutnya apa yang dikatakan di ayat 19. Ketika mendengar persoalan ini, Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Persoalan utama dalam permenungan saya adalah lagi-lagi tentang iman. Sampai kapan kamu mengerti ada bersama Yesus? Persoalan tentang iman ini adalah satu persoalan yang dicatat di sepanjang formasi kemuridan para murid ketika berada bersama Yesus, bahwa memang mereka itu tidak sepenuhnya memahami siapa Yesus. Para murid bisa dikatakan tidak memiliki iman yang utuh, iman yang penuh tentang Yesus. Pertanyaannya lagi-lagi adalah mengapa mereka gagal? Ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa selain karena mereka tidak memiliki iman yang utuh pada Yesus, dalam karyanya pada akhirnya mereka mengandalkan diri mereka sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan karena kurangnya iman tadi. Bagi saya, masalahnya di sini bukan pada kekuatan, kemampuan, atau kasih sayang Tuhan. Masalahnya adalah pada diri kita, ada pada murid-muridnya, bahwa kita, para murid, tidak memiliki iman yang kuat, iman yang solid kepada Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan apa yang dikatakan si ayah di ayat ke-22. "Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayah dari anak ini mengatakan kepada Yesus, jika engkau dapat. Ada semacam keraguan ketika pengalaman pertama ia datang ke murid-muridnya tidak mampu, maka dia pun menjadi ragu kepada Yesus. Yesus langsung menjawab dan meluruskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya merenungkan bahwa begitu banyak hal dapat dilakukan ketika orang memiliki iman yang utuh, iman yang kuat kepada Tuhan. Persoalannya sebenarnya bukan pada kerelaan ilahi dalam artian apakah Tuhan mau atau apakah Tuhan dapat menyembuhkan, tetapi lebih kepada pertanyaan, apakah saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja untuk diri saya, untuk si anak. Berhadapan dengan kenyataan ini, orang tua itu pun memohon belas kasihan kepada Yesus. Ya, seperti kita ketahui bahwa Yesus memang memiliki belas kasihan bagi kita dan dia dapat melakukan apa saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan memiliki kemampuan dan belas kasihan untuk melakukan apapun dalam hidup kita? Menariknya, di dalam keraguan itu,
sang ayah kemudian mengungkapkan imannya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bagi saya ini suatu rumusan doa yang sangat mulia. Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaan saya. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak iman. Saat ini saya memiliki iman, Anda memiliki iman. Tetapi kita membutuhkan lebih banyak doa supaya kita memiliki iman yang utuh kepada Tuhan. Yesus menunjukkan kepada kita mengapa kita harus beriman kepadanya. Lihat dalam ayat 25 dan 27, hanya dengan kata-kata saja Yesus mengusir roh jahat itu. Yesus membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada yang terlalu besar bagi dirinya. Segala sesuatu itu mudah saja bagi Yesus. Kembali yang menjadi pekerjaan rumah untuk kita adalah apakah kita memiliki iman yang pada akhirnya membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin. Saudara sekalian, berhadapan dengan situasi-situasi sulit, mari kita bawa Tuhan kepada situasi-situasi tersebut dan katakanlah pada kesulitan-kesulitan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Sebagai akhir kisah, pada ayat 28, para murid berbicara secara pribadi kepada Yesus dan bertanya, mengapa mereka tidak dapat mengusir roh yang najis ini? Dengan sederhana Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Bagi saya, iman yang utuh lahir dari doa yang mendalam. Butuh iman yang utuh, berdoalah secara mendalam. Kita bisa belajar dari sang ayah untuk berdoa. Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku ini. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.